Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik solihah, adik-adikku tersayang, adik-adik tercinta, kita lanjut lagi ya cerita yang kemarin di Muhammad Teladanku buku ke-9. Sekarang kita sudah pertemuan ke-31 ya adik-adik. Yuk. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa apa ya? Jangan lupa adik-adik sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketentraman. Adik-adik tersayang, tanah-tanah milik Bani Nadir bukanlah harta rampasan perang yang bisa dibagikan, melainkan menjadi milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyisihkan hak kaum fakir dan miskin, beliau membagi-bagikan tanah itu untuk kaum muhajirin yang hidup menumpang dan tidak mempunyai tanah garapan. Dengan demikian, kaum muhajirin kini bisa mandiri tanpa harus lagi menggantungkan bantuan kepada kaum Ansor. Alhamdulillah. Hanya ada 2 orang Ansor yang mendapatkan pembagian tanah ini. Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf yang memang sudah terdaftar sebagai orang-orang yang miskin. Sampai sebelum Bani Nadir terusir, sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Yahudi. Pengangkatan orang Yahudi ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pengiriman surat dalam bahasa Ibrani dan Assyria. Namun setelah orang-orang Yahudi pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir apabila jabatan penting ini ada di tangan orang-orang di luar Islam. Karena itulah beliau memilih Zaid bin Sabit, seorang pemuda cerdas untuk menjadi sekretaris beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugasi Zaid bin Sabit mempelajari kedua bahasa itu. Adik-adik tersayang, Zaid bin Sabit inilah yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan dia pula yang kembali mengawasi pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Suasana Madinah pun menjadi tentram setelah Bani Nadir dikeluarkan. Hati mereka semua lega dalam suasana yang begitu tenang, tentram, dan aman. Kaum muhajirin kini hidup mandiri berkat tanah-tanah yang dibagikan dan itu membuat orang-orang Ansar turut bergembira. Namun peristiwa perang Uhud sudah hampir setahun berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat ancaman Abu Bakar yang diucapkannya ketika perang Uhud berakhir. Yang sekarang ini untuk peristiwa perang Badar. Sampai jumpa tahun depan. Kata-kata itu adalah tantangan untuk bertempur lagi di lembah Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mewaspadai apa yang akan dilakukan orang-orang Quraisy. Kekhawatiran beliau ternyata benar-benar terjadi karena tidak lama kemudian tibalah seorang utusan Quraisy dengan membawa sebuah pesan. Persiapan perang lagi nih adik-adik. Yuk sebelum kita baca ke halaman berikutnya, mari kita baca ini dulu ya bersama-sama. Mengamalkan ilmu. Ilmu tidak akan melekat dalam hati dan jiwa jika tidak diamalkan, dibiasakan, dan dipraktikkan. Dengan demikian, ilmu akan teguh, kekal, dan membuka jalan pada ilmu lain yang lebih dalam, lebih indah, dan lebih menarik. Tuh ya adik-adik ya. Semoga adik-adik kalau sudah mendapatkan ilmu, pelajaran dari sekolah, adik-adik bisa melaksanakannya ya adik-adik ya. Menghujam ke dalam hati dan selalu ingat. Jadi adik-adik semua termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Badar terakhir. Utusan Quraisy itu bernama Nuaim bin Mas'ud.
Ia tiba di Madinah dan mengabarkan orang-orang Quraisy telah mengerahkan tentaranya dalam jumlah yang begitu besar dan tidak ada taranya dalam sejarah bangsa Arab. Tentara besar itu kini sudah bergerak ke lembah Badar. Mereka siap memerangi kalian sekaligus meluluh lantakan kalian hingga tidak bersisa jika kalian berani pergi ke lembah Badar. Mendengar berita itu, banyak kaum muslimin menunjukkan keengganannya. Lebih baik kita abaikan saja tantangan itu. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah terhadap sikap lemah dan ingin mundur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersumpah bahwa beliau akan tetap pergi ke Badar walau seorang diri. Tuh, adik-adik tersayang, karena sudah nyaman, sudah dapat lahan ya tadi ya, mereka sepertinya lebih baik maunya itu di lingkungan saja, di Madinah saja, mau bercocok tanam saja seperti itu ya adik-adik ya, sudah tidak mau berperang lagi. Nah, kelihatannya apa yang terjadi adik-adik? Melihat kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, lenyaplah rasa ragu dan takut di hati kaum muslimin. Mereka segera pulang ke rumah dan menyiapkan segala sesuatunya. Bekal makanan, senjata, dan berpamitan kepada keluarga yang ditinggalkan. Alhamdulillah. Setelah itu, 1.500 orang prajurit muslim di bawah komando langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat meninggalkan Madinah. Adik-adik tersayang, sebenarnya Abu Sufyan sendiri enggan berperang. Tuh. Musim kering tengah mengganas. Harapan Abu Sufyan sebenarnya agar perang diadakan pada waktu lain saja. Namun ia terlanjur melepaskan kata-kata tantangan pada akhir perang Uhud dulu. Karena itu, ia tidak mungkin tidak berangkat memenuhi tantangannya sendiri. Hal itu akan membuat cemar Quraisy di mata orang-orang Arab. Akhirnya, Abu Sufyan memutuskan untuk mengirim Nuaim bin Mas'ud ke Madinah. Nuaim disuruhnya mengeluarkan kata-kata untuk menggertak kaum muslimin dan melemahkan semangat mereka. Walaupun demikian, Abu Sufyan tetap memimpin pasukan sebesar 2.000 orang. Mereka keluar dari Mekah tidak dengan semangat besar dulu ketika menyongsong perang Uhud. Apalagi mereka juga mendengar bahwa kaum muslimin telah menanti mereka di lembah Badar dengan semangat tinggi. Apakah yang kemudian terjadi? Akankah perang Badar kedua ini kembali dimenangkan oleh kaum muslimin adik-adik? Syaja'ah. Syaja'ah adalah keberanian. Orang yang disebut berani adalah orang yang tidak gentar menghadapi bahaya demi menghindarkan bahaya yang lebih besar. Ia maju menghadapi kesulitan karena yakin bahwa di balik kesulitan itu akan lahir sebuah kebahagiaan. Lanjut ya ke halaman berikutnya. Kemenangan pasukan Quraisy berjalan selama 2 hari dan tiba di Zaran dan bermalam di Majannah, sebuah pangkalan air di daerah itu. Namun hati Abu Sufyan semakin berat. Ia memikirkan lagi akibat peperangan dengan kaum muslimin. Ketakutan membayangi hatinya. Puncaknya, Abu Sufyan berusaha mencari alasan untuk pulang. Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara Quraisy, sebenarnya yang cocok buat kita hanyalah dalam musim subur. Sedang sekarang kita dalam musim kering. Saya sendiri mau kembali pulang, maka dari itu pulang sajalah kamu sekalian." Tidak ada yang menentang pendapat itu karena semua prajurit Mekah juga dilanda ketakutan yang sama. Akhirnya, pasukan Quraisy pun kembali pulang. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin terus-menerus menantikan mereka selama 8 hari.
Kesempatan itu digunakan kaum muslimin untuk berdagang. Perdagangan itu menghasilkan keuntungan yang banyak. Kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan gembira karena karunia Allah yang demikian besar. Berita mengejutkan saudara-saudara. Seru seorang Arab pedalaman kepada orang-orang di sukunya. Orang-orang Quraisy mengundurkan diri sebelum bertempur. Sementara Muhammad dan para sahabatnya menunggu mereka di Badar selama berhari-hari. Temannya berdiri dan meludah ke tanah. Pengecut, padahal mereka telah memukul Muhammad di Uhud. Jika terus begini, kesudahan orang-orang Mekah sudah dapat diramalkan dari sekarang. Dengan demikian, perang Badar terakhir itu benar-benar telah menghapus kemenangan Quraisy pada perang Uhud. Tindakan pengecut Quraisy yang menarik diri sebelum tiba di tempat pertempuran telah membuat nama mereka tercemar melebihi ketika mereka kalah pada perang Badar pertama. Sementara walaupun pasukannya mendapatkan kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap waspada. Terbukti tidak lama setelah itu terdengar berita bahwa pasukan Bani Ghatafan dari Najd tengah berkumpul untuk menyerang Madinah dalam jumlah yang sangat besar. Kita baca dulu pengetahuan berikut ini adik-adik. Buah keberanian. Ada orang yang namanya tercatat, tetapi sebenarnya memiliki kemampuan tidak lebih, bahkan mungkin di bawah orang lain. Mengapa ia yang memperoleh kejayaan? Jawabannya hanya satu, keberanian. Dengan keberanian itu, ia jalan terus. Di tengah jalan diperbaikinya yang kurang, didengarnya kritik orang, dan diinsyafinya segala kekurangan, sehingga ia bisa meningkatkan kualitas diri. Nah, begitu adik-adik ya. Jadi, kalau adik-adik sekarang sedang melemah, ya, coba berusaha untuk tetap bangkit ya adik-adik ya. Jangan ada kata putus asa karena setiap kita itu selalu ada ujiannya adik-adik. Ujian sesuai dengan kemampuan kita adik-adik. Allah tidak akan memberi ujian ya kalau kita tidak mampu untuk melewatinya. Jadi adik-adik kalau ada ujian hadapi saja. Jangan menyerah ya. Semoga ada perbaikan-perbaikan sambil kita berjalan dan maju ke depan ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perang sobekan kain. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu beliau berangkat bersama pasukannya secara diam-diam. Tujuannya menyergap musuh sebelum mereka sempat mempersiapkan diri. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan perang itu. Waktu itu, setiap 6 orang dari kami bergantian menaiki seekor unta. Kemudian telapak kaki kami pecah-pecah. Telapak kaki saya sendiri pecah dan kukunya copot. Ya Allah, kuku-kukunya copot-copot adik-adik karena perjalanan yang berbatu adik-adik. Waktu itu kami membalut kaki-kaki kami dengan sobekan kain. Karena itu aku menyebut peperangan ini dengan Zatul Riqa. Zatul Riqa adalah sobekan kain. 400 orang sahabat dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil melakukan serangan mendadak terhadap kumpulan pasukan Bani Ghatafan di Najd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa takut di hati pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar itu, sehingga mereka lari pontang-panting tanpa bertempur sama sekali. Harta dan kaum wanita ditinggalkan begitu saja untuk ditawan kaum muslim. Setelah kemenangan gemilang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersiap diri menghadapi serangan balik musuh. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sahabatnya melakukan salat khauf, salat dalam keadaan takut. Satu kelompok berbaris bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kelompok yang lain menghadap musuh. Kelompok pertama kemudian sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berdiri tegak ketika kelompok pertamanya menyempurnakan sholatnya.
Setelah itu, kelompok pertama tadi mundur dan berbaris menghadapi musuh. Sedangkan kelompok kedua maju dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka meneruskan sholatnya yang belum selesai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sementara mereka menyempurnakan sholat. Kemudian melakukan salam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertempuran ini, dua orang sahabat, satu dari Muhajirin dan satu dari Ansar, mendapat giliran jaga malam. Sedangkan saudara-saudara mereka yang lain beristirahat. Sahabat Muhajirin melakukan sholat malam dan terkena panah musuh. Tetapi dicabutnya panah itu dengan tenang dan meneruskan sholatnya. Demikian sampai 3 kali. Ketika sahabat Ansar itu mengetahuinya, ia bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu aku? Aku sedang membaca satu surat dan aku tidak ingin memutusnya." Jawab sahabat Muhajirin tadi. Ya Allah, begitu ya adik-adik tersayang ya. Ketika sahabat Muhajirin ini tadi terkena anak panah ya adik-adik ya, itu saking khusyuknya beliau tidak merasakan sakit dan hanya dicabutnya dan lalu beliau itu meneruskan sholatnya gara-gara beliau itu tidak mau memutus bacaan sholatnya. Begitu ya adik-adik ya, Masya Allah. Kalau kita kira-kira bagaimana ya adik-adik ya? Langsung teriak kali ya. Yuk kita baca pengetahuan di sudut ini. Jika menjadi pengecut, sifat pengecut tidak akan kita temukan dalam kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jika menjadi pengecut, ilmu kita akan padam. Orang lain bahkan diri sendiri tidak akan mendapat manfaatnya. Orang pengecut pekerjaannya akan sia-sia. Duduknya di bawah, tidak berani ke atas. Dia hanya menjadi pengikut, tidak berani diikuti. Kalau kita tidak ya adik-adik tersayangnya, kita tidak tergolong orang-orang yang pengecut ya. Kita akan berusaha menjadi orang-orang yang berani seperti yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita bersama-sama untuk mendengarkan dan membaca bersama buku Muhammad Teladanku ya adik-adik ya. Supaya kita tergolong orang-orang yang mau belajar, mengasah ilmu kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pengecut. Begitu ya adik-adik tersayang ya. Yuk kita lanjut. Bani Mustalik. Adik-adik tersayang, setelah kemenangan pada Perang Badar kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para penyair Muslim untuk menyebarkan syair-syair tentang kemenangan dan kegagahan pasukan Muslim. Tidak hanya sampai di situ, para penyair itu juga menjelek-jelekan Abu Sufyan dan pasukannya. Hal itu tidak dibiarkan oleh sekutu Quraisy yang paling kuat, yaitu Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah penguasa perdagangan. Mereka mempunyai banyak harta dan budak-budak kulit hitam. Selama ini mereka membiarkan orang-orang Quraisy menjadi pemimpin karena orang-orang Quraisy-lah yang tinggal di dekat Ka'bah. Tempat patung-patung Tuhan mereka diletakkan. Bani Mustalik mengutus para penyair menemui Abu Sufyan. Untuk menghibur pemimpin Quraisy itu, para penyair melantunkan kata-kata cacian bagi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik, juga mengajak suku-suku di sekitar Bani Mustalik untuk berkumpul menyusun pasukan. Semua suku yang mendukungnya adalah mereka yang bertempur tinggal di tepi Laut Merah. Selanjutnya, Bani Mustalik maju sebagai komandan perang pasukan gabungan itu. Bendera kini diserahkan orang Quraisy kepada Al-Haris. Dari kemampuan tempur, Al-Haris memang tidak lebih pantas menjadi panglima dibandingkan Abu Sufyan. Di bawah kepemimpinannya, semua persiapan pasukan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa pasukan ini akan menyerang Madinah. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninjau wilayah musuh untuk mengetahui tempat terbaik bagi kaum muslimin apabila harus bertempur. Setelah mengadakan musyawarah dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menyambut pasukan musuh yang menakjubkan. Adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjinakkan hati Abdullah bin Ubay yang sebetulnya sangat membenci kaum muslimin. Abdullah bin Ubay ditugasi memimpin pasukan Ansar dari suku Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengundi di antara istri-istrinya siapakah di antara mereka yang akan diajak mengikuti pertempuran. Ternyata nama Bunda Aisyah yang keluar. Maka Bunda Aisyah dinaikkan ke unta bersekedup yang khusus disediakan untuk beliau. Bagaimana kemudian jalannya pertempuran? Apakah pasukan pimpinan Al-Haris yang pemberani ini mampu melawan pasukan muslim? Ini ternyata di sini nanti ada Bunda Aisyah ya adik-adik ya, untuk menyertai pertempuran ya yang akan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Oke, kita baca bersama ya. Hasan bin Sabit, penyair berperan penting dalam perang Urat Syaraf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Hasan bin Sabit, seorang penyair, "Wahai Hasan, engkau berjuang melawan orang kafir dan Jibril selalu bersamamu. Ketika sahabatku bertempur menggunakan senjata, engkau bertempur dengan kata-katamu." Tuh adik-adik ya, karena zamannya Rasulullah itu penyair ini sangat penting adik-adik. Mereka itu mempunyai ini adik-adik seperti lidah mereka itu tajam adik-adik ya. Kalau zamannya sekarang itu penyair di zamannya Rasulullah itu seperti jurnalis, wartawan. Jadi penyebar berita seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Juwairiyah binti Haris. 1.500 pasukan muslim diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bergerak dengan cepat sehingga musuh kesulitan mengetahui di mana pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Kemudian, di sebuah tempat yang memang sudah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat meninjau musuh, pasukan muslim menyerang dengan kecepatan kilat. Pertempuran itu terjadi di medan terbuka. Hujan panah pasukan muslim membuat musuh bercerai-berai dari jarak jauh sehingga begitu pasukan utama muslim tiba, dengan mudah mereka menghancurkan barisan yang kocar-kacir itu. Pada akhir pertempuran, 200 orang prajurit Bani Mustalik tertawan. Sejumlah harta berupa unta, kuda, dan barang-barang lain dapat direbut. Al-Haris, komandan tertinggi musuh, jatuh tersungkur dihantam panah. Putrinya ikut menjadi tawanan. Para tawanan dan harta dibagi-bagikan kepada pasukan. Putri Al-Haris bernama Barrah menjadi bagian seorang muslim yang miskin. Muslim ini menghendaki keluarga Barrah menebusnya dengan harta. Namun Barrah sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Karena itu, Barrah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, "Saya adalah putri Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik. Lelaki yang menawan saya lebih menginginkan harta daripada menjadikan saya istri atau budaknya. Bantulah saya untuk memerdekakan diri saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir dalam-dalam. Apabila Barrah dibebaskan dan kembali ke tengah kaumnya, ia sangat mungkin akan membangkitkan kaumnya untuk membalas kekalahan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dari wajah Barrah yang matanya memancarkan kecerdasan dan keberanian bahwa ia bukan gadis biasa. Dia akan mampu menerjang berbagai rintangan. "Apa kamu mau jalan keluar yang lebih baik dari itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apa itu?" "Aku akan membayar uang tebusanmu, lalu aku akan menikahimu." Barrah setuju dan ia masuk Islam. Setelah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya menjadi Juwairiyah.
Kini Bani Mustalik, sekutu erat orang Quraisy, menjadi sekutu dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkat pernikahan ini. Mereka merasa terhormat tuan putrinya menjadi istri Rasulullah. Setelah itu banyaklah kaum Bani Mustalik yang memeluk Islam. Subhanallah, cerdasnya Rasulullah ya adik-adik ya. Jadi yang tadinya sukunya Al-Barrah ya, yang sekarang jadi Juwairiyah namanya ya, menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah musuh ya. Beliau adalah putri dari Al-Haris ya, seorang pemimpin yang memimpin orang-orang Quraisy, dan ternyata mereka jadi sekutunya Rasulullah ya adik-adik ya, bukan lagi menjadi sekutunya orang Quraisy. Jadi gitu ya adik-adik ya. Alhamdulillah Bani Mustalik ini menjadi sekutunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pernikahan Juwairiyah tersebut. Oke, lanjut ya. Mengapa ada Hari Ibu? Hari Ibu berasal dari Barat. Di sana, jika seorang wanita telah tua, mereka cenderung dilupakan anak-anaknya. Karena itu, diadakan Hari Ibu agar setahun sekali seorang anak ingat bahwa ia mempunyai ibu yang harus ditemui dan diberi hadiah. Sementara itu, dalam Islam, bakti seorang anak kepada ibunya dilakukan setiap hari. Dalam Islam, semakin tua seorang wanita, semakin disayanglah ia oleh anak-anaknya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tersayang, sebelum ibu kita tua, adik-adik tersayang belajar terus menyayangi beliau sampai beliau tua ya, karena kasih sayang orang tua itu tidak terbalaskan adik-adik ya. Yuk bismillah ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Hasutan Abdullah bin Ubay. Adik-adik tersayang, setelah memetik kemenangan gemilang itu, pasukan muslim kemudian berbaris pulang ke Madinah. Di Telaga Al-Muraisi, mereka singgah sebentar untuk beristirahat dan memberi minum ternak. Di tempat itu terjadi pertengkaran antara pelayan Umar bin Khattab bernama Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari dengan Sinan bin Wabr Al-Jani. Keduanya saling bertengkar hebat sampai Sinan berteriak memanggil kaumnya. "Wahai kaum Ansor!" Jahjah pun membalas dengan teriakan, "Wahai kaum Muhajirin!" Orang-orang pun berdatangan, termasuk Abdullah bin Ubay. Dengan berang, Abdullah bin Ubay berkata kepada orang-orang munafik yang mengelilinginya, "Mereka Muhajirin telah menyaingi dan mengungguli kita di negeri kita sendiri. Demi Allah, antara kita dan orang-orang Quraisy ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin adalah suku Quraisy. Tak ubahnya seperti yang dikatakan orang, gemukkan anjingmu agar menerkammu. Demi Allah, jika kita telah sampai di Madinah, orang yang mulia pasti akan mengusir kaum yang hina." Maksudnya Muhajirin ya. Zaid bin Arqam mendengar kata-kata yang sangat berbahaya ini. Lalu ia cepat-cepat melaporkan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab yang berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan saja Abbad bin Bishr untuk membunuh Abdullah bin Ubay." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana, wahai Umar, jika kelak orang-orang bicara bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya? Tidak, aku tidak akan membunuhnya." Seketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan perintah agar kaum muslimin segera berangkat, walau dengan keheranan karena belum cukup beristirahat pada hari panas itu. Kaum muslimin segera mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin berjalan terus melampaui malam sampai keesokan harinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya berhenti untuk beristirahat, semua orang jatuh tertidur karena begitu lelah.
Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengajak pasukannya berjalan terus sehari semalam agar kelelahan. Mereka akan membuat semua orang melupakan hasutan Abdullah bin Ubay yang mengatakan bahwa nanti di Madinah orang Ansar akan mengusir kaum Muhajirin. Tindakan apa yang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada Abdullah bin Ubay yang sudah berkali-kali membuat ulah yang merugikan? Yuk kita baca dulu. Lebih lemah daripada bayi. Banyak orang yang membenci Abdullah bin Ubay sehingga ia sendiri berkata, "Aku benar-benar lebih lemah daripada bayi dan lebih lemah daripada wanita." Ucapan Abdullah bin Ubay, adik-adik. Kalian yang laki-laki jangan seperti itu ya. Jangan letoy. Kalian harus jadi laki-laki yang gagah perkasa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut. Ini dia surat Al-Munafiqun. Adik-adik tersayang, saat itu turunlah surat Al-Munafiqun. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 8. Sesampainya di Madinah, putra Abdullah bin Ubay yang juga bernama Abdullah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay punya anak ya adik-adik ya. Anaknya itu bernama Abdullah ya. Ya Rasulullah, panggil Abdullah. Saya dengar Tuhan ingin membunuh ayahku. Jika benar Tuhan ingin melakukannya, perintahkanlah aku. Aku bersedia membawa kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, tidak ada orang dari suku Khazraj yang dikenal lebih baik sikapnya kepada orang tuanya daripada aku. Aku takut engkau akan memerintahkan orang selainku untuk membunuhnya, sehingga jiwaku tidak tahan melihat pembunuh ayahku berjalan di tengah masyarakat. Lalu aku membunuhnya pula. Ini berarti aku membunuh seorang mukmin karena seorang kafir sehingga aku menjadi penghuni neraka. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan kita akan bertindak lemah lembut dan berlaku baik kepadanya selama dia masih tinggal bersama kita. Adik-adik tersayang, justru setelah itu sempitlah ruang gerak Abdullah bin Ubay. Setiap kali ia mengemukakan pendapat, seketika itu pula kaumnya menentang dan mengecamnya. Melihat keadaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya sambil tersenyum kepada Umar bin Khattab. Bagaimana pandanganmu sekarang, wahai Umar? Demi Allah, seandainya engkau membunuhnya pada hari kau katakan padaku, bunuhlah dia. Niscaya orang-orang akan ribut. Namun seandainya aku perintahkan kamu untuk membunuhnya sekarang, apakah kamu akan membunuhnya juga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya demikian karena saat itu lidah bercabang. Abdullah bin Ubay sudah habis kekuatannya. Tidak usah dibunuh pun ia sudah sama sekali tidak berdaya. Umar bin Khattab pun mengakui pandangan jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar berkahnya ketimbang pendapatku. Dihadang putra sendiri. Setelah menghasut kaum Ansor, Abdullah bin Ubay hendak memasuki Madinah. Tetapi ia dihadang putranya sendiri, Abdullah. Abdullah berkata kepada ayahnya, demi Allah, engkau tidak boleh memasuki Madinah hingga Rasulullah memasukinya dan memberi izin bagimu untuk memasukinya, serta mengatakan kepadamu bahwa engkaulah yang lemah, sedang Rasulullah lah yang kuat. Itu adik-adik, Abdullah bin Ubay dihadang sendiri oleh putranya yang bernama Abdullah. Berarti Abdullah bin
Abdullah ya adik-adik ya. Bagaimana ini adik-adik, kita lanjutkah? Sudah cukup dulu ya adik-adik ya, karena kakak masih ada kepentingan. Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya adik-adik ya. Pertemuan 31 yang sekarang ya. Jadi kita sudahi dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nah, adik-adik tersayang, kalau video ini dirasa adik-adik bermanfaat, adik-adik bisa membantu untuk membagikan ke teman adik-adik tersayang ya. Oke, kakak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.